Memiliki kulit yang putih dan sehat serta glowing adalah impian banyak perempuan di Indonesia. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara melawat kulit yang sehat dan glowing serta putih. Edisi Simak 5 kali ini kita akan meliput dan membicarakan bagaimana cara melawat kulit yang sehat, putih, dan glowing. Tetap di Simak 5 bersama saya Ras Luciana dan inilah Simak 5 edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur kota Semarang. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa saya Ira teman Minkes hari ini hadir tidak dalam bentuk podcast ya. Kali ini saya hadir dalam acara Simpang 5 sharing bersama pakar saking sarana kesehatan kota Semarang. Dan untuk edisi kali ini saya ada di Imoderma, suatu klinik kecantikan di kota Semarang yang konon ya punya layanan baru yang tidak semua klinik kecantikan di kota Semarang punya gitu. Nanti kita akan ulik langsung bersama beliau langsung dengan ownernya. Sudah ada Dr. Ayuning Tias Utami. Dokter, sehat hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Ira. Terima kasih Dokter Ayu sudah berkenan kita kunjungi ya untuk edisi Simak 5 kali ini. Dokter, ini infonya klinik yang baru yang keempat dan ya, yang kedua di kota Semarang ya dokter ya. Ada di mana dokter bisa? Yang pertama itu ada di Jangli, kemudian yang kedua itu ada di Bojonegoro, yang ketiga di kota Cirebon, dan yang keempat di Supriyadi Semarang. Jadi ini yang baru ya dok ya. Betul. Dan tadi saya sempat masuk ke dalam luar biasa keren sekali. Memang representatif kalau ini klinik kecantikan ya, cantik sekali begitu. Dokter, ini tadi saya dapat info kalau di sini tuh one stop service. Betul. Jadi semua dilayani dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ujung kaki, ujung kepala. Apa saja dokter layanannya ini? Dari mulai dia kerontokan, kebotakan, sampai dengan masalah kewanitaan. Di sini ada semua, dari mulai perawatan sampai dengan terapi. Oh, ya. Dokter, ini saya ada satu layanan yang tadi sempat kita ngobrol ya, ada melayani di sini skretom begitu ya. Betul. Mungkin banyak dari sedulur sehat kota Semarang yang belum tahu sebenarnya layanan skretom itu layanan apa dok? Jadi sebetulnya bukan sekretom yang kita suntikan atau seperti apa. Jadi sekretom sendiri itu adalah sekret dari stem cell sebetulnya. Kemudian digunakan untuk beberapa terapi. Salah satunya bisa di wajah, bisa untuk ulkus, diabetik, dan banyak kegunaannya. Tergantung nanti growth factor apa yang mau kita pakai sih kalau untuk sekretom. Menyesuaikan kebutuhan dari pasien begitu berarti. Betul, ya? Menyesuaikan kebutuhan dan biasanya penyakitnya apa. Seperti itu. Jadi bukan hanya untuk kecantikan, bukan hanya untuk aging, tapi juga bisa digunakan untuk beberapa penyakit. Seperti itu. Karena edisi kita untuk kali ini kita akan bahas soal kecantikan ya dok ya. Jadi kita akan membahas kebermanfaat dari skretom ini untuk kecantikan sendiri secara singkat bagaimana dok? Jadi kalau skretom sendiri ini di sini untuk proses aging sebetulnya. Jadi untuk orang-orang yang pingin berkurang untuk atau pingin glowing atau dia pingin terlihat lebih fresh, lebih muda, itu bisa digunakan skretom. Tapi kita lihat dulu ini aging prosesnya sudah seberapa parahnya. Ketika nanti dia datang kepada dokter kemudian dia konsultasi ternyata agingnya sudah terlalu parah, kerutannya sudah terlalu banyak, memang harus dikombinasi dengan beberapa agent lain seperti salah satunya botox. Botox ya, berarti tidak hanya dengan dengan sekretom aja, tapi dia bisa kombinasi dengan terapi yang lain, bisa dengan botox ataupun dengan DNA salmon. Seperti itu yang lagi in sekarang, DNA lagi salmon. In gitu ya, ada banyak beberapa artis yang katanya menggunakan DNA salmon ini yang ternyata sama kandungannya dengan skretom ini ya. Jadi hampir sama kandungannya, cuman beda asalnya gitu. Kalau DNA salmon kan berarti dia dari salmon, dari ikan salmon. Kemudian kalau ini dari umbilical cord kalau skretom. Dari kita sendiri ya dok ya? Betul, jadi dari manusia sih. Oh, bukan dari kita, bukan dari orang yang kita olah, bukan. Nah, kalau yang dari orang yang kita olah itu dia sel T sih, itu untuk penyakit lain lagi. Ini kayaknya butuh waktu yang lama kalau untuk gitu itu mungkin. Akan bahas secara detail tentang ini, tapi ini dilayani di Imoderma gitu ya dok ya. Ya, yang untuk agingnya aja ya. Kalau yang untuk penyakit yang lain-lain kita belum bisa. Anti agingnya ya, karena butuh proses pemeriksaannya lebih lanjut. Oke dokter, kita tadi ngomongin soal anti-aging gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya anti-aging ini tuh bisa dilakukan pencegahannya sebelum usia 30 katanya. Dengan memakai sunscreen dan krim malam dan sebagainya. Kalau dari dokter yang memang praktisi dari
Jadi Kesehatannya sendiri? gini, sebetulnya untuk kasus aging atau kasus kulit apapun itu sebaiknya dicegah sebelum terjadi. Ya, Mencegah, jadi contoh kayak saya itu orang yang paling takut kalau siang bolong keluar. Ya, kalau keluar itu saya udah ribut payung, saya udah ribut gimana caranya nggak ketutup. Jadi secara proteksi, secara mekaniknya pun juga saya lakukan, dan SPF itu pasti saya pakai. Jadi sebetulnya itu kalau kita proses panas seperti ini ataupun di Semarang ini cuacanya, apalagi Semarang ini kan kota di pinggir laut ya. Jadi sinar matahari dan udaranya pun dia lebih panas. Nah, itu banyak banget kasus kalau di Semarang itu dia kasus-kasus flek. Nah, kasus-kasus flek, kemudian juga dia banyak kasus-kasus agingnya juga. Nah, biasanya dia kombinasi dua kasus ini sih. Nah, biasanya ini terjadi pada ibu-ibu, tapi tidak menutup kemungkinan juga pasien saya banyak yang laki-laki juga. Oke, ini juga akhirnya gini ya dok ya, karena memang laki-laki perawatan juga nggak apa-apa ya dok ya. Jadi kadang-kadang laki-laki yang datang ke tempat saya itu sudah fleknya tebal, karena mereka males biasanya, lebih males daripada ibu-ibunya. Nah, karena masih beranggapan kalau cowok perawatan kulit nggak manly, mungkin masih kebawa dengan itu ya, betul. Karena masih banyak paradigma itu yang krim dokter itu dipakai harus ketergantungan. Sebetulnya enggak. Paradigma seperti itu sebetulnya salah. Tapi krim dokter itu dipakai sesuai dengan masalah atau keluhan dari kulitnya. Ketika dia sudah bagus, dilakukan namanya kalau istilah medis itu tapering off, atau dikurangi dosis pemakaiannya. Nanti kita pakai untuk dosis maintenance namanya, seperti itu. Jadi juga nggak boleh tuh namanya krim dokter dipakai untuk yang berlebihan. Yang berlebihan tidak sesuai dengan indikasinya. Dia kadang-kadang itu yang mengakibatkan krim-krim tersebut itu dia jadi merah ke wajah. Maka dari itu kalau untuk pemberian krim dari dokter itu sebaiknya dikonsultasikan untuk sebulan sekali. Kalau di tempat kami malah tidak boleh pembelian itu lebih dari 1. Oh, ada batas? Ada batasan kalau untuk krim dokter. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembelian yang berlebihan yang mengakibatkan efek samping tadi. Kadang-kadang kan kalau masyarakat di awam itu berpikiran, oh iya, dosis tinggi ini akan lebih cepat. Iya, lebih gampang glowing. Betul, lebih glowing, lebih cepat putih. Itu sebetulnya tidak, paradigma itu salah. Karena kenapa? Kulit sendiri itu regenerasi 28 hari. Oh, dari regenerasi dari ketika dia misalkan kusam nih dok ya, untuk regenerasi dia balik lagi ke kulit normalnya itu butuh waktu 28 hari dalam satu siklus. Jadi nggak bisa juga nanti yang kita cepat-cepat kita kelupas. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa kok banyak efek samping pemakaian dari obat ataupun treatment di klinik seperti itu. Berarti kalau ada yang bilang misalkan kita di klinik A itu lebih cepat glowing dan putihnya 2 minggu, seminggu udah bisa glowing, itu justru harus waspadai ya dok ya, karena ada siklus tertentu yang memang. Jadi kalau mau melakukan pengelupasan dia lebih cepat, berarti efek proteksinya pun harus lebih hebat. Kalau dilakukan kurang dari 28 hari, berarti kan per 14 hari misalnya kita melakukan penipisan kulitnya, berarti itu proteksinya harus didobel-dobel lagi mbak. Kalau enggak, dia bisa menimbulkan efek samping tadi. Proteksinya dalam bentuk apa dokter misalnya? Misal kalau krim pagi itu dia selain sunblock itu biasanya kita kasih barrier kalau memang pengelupasannya 14 hari ya. Jadi barrier itu supaya si kulit tersebut tidak dehidrasi. Karena kan kita kelupas tuh lapisan atas kulitnya, bisa dibayangin ya. Berarti kan lapisan barriernya atau skin barriernya kan kita kelupasin tuh. Berarti kita harus kasih lagi barriernya secara mekanik, berarti dari krim. Kemudian juga kita harus oleskan lagi sinar UV filter, SPF tadi kan. SPF, ya. Kemudian juga harus, kalau saya pribadi sih kalau untuk kota Semarang sendiri karena memang panas, harus ada proteksi mekanik. Seperti apa itu dokter misalnya? Misal, kalau misalnya jalan di pinggir jalan jam 12 siang, jam 1 siang sebaiknya pakai payung. Seperti itu sih, pakai topi. Atau minimal kalau saya pribadi sih nggak ada payung, nggak ada topi, ya pakai buku lah, dia tutupin mukanya biar nggak terlalu sinar mataharinya langsung. Seperti itu. Oh, berarti pelindungannya double dari ini dan juga dari mekaniknya. Baik dokter, kalau banyak juga orang beranggapan kalau kulit cantik itu yang glowing. Apakah demikian dokter kalau dari medisnya? Glowing di sini nih kapasitasnya seperti apa? Mungkin lebih dengan Dewi itu jadi kayak dia sedikit berminyak, kemudian bukan kayak plastik, karena glowing di sini ada 2 mekanisme nih. Ada yang dia glowingnya dia kemerahan, kalau mbak pernah lihat ibu-ibu, dia glowingnya kulitnya sampai mengkilat banget tapi dia merah. Itu? Nah, itu tuh yang iritasi, yang terjadi inflamasi kulitnya sebetulnya. Berarti terjadi yang tadi saya bilang, tadi eksfoliasi yang berlebihan. Nah, skin barriernya hilang. Tapi ada juga dia glowing tapi kulitnya tidak terjadi merah. Ya dia putihnya ya kelihatan bersinar. Nah, sebetulnya yang kita cari itu adalah yang kelihatan bersih dan dia bersinar. Bukan yang
kalau ibu-ibu mungkin kan beda mau, karena kan keinginan seseorang dikatakan cantik itu beda parameter. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada juga yang sudah sampai ke saya maunya itu yang agak pink-pink loh dokter. Iya, banyak kan yang begitu. Kalau pink-pink itu kayak Korea, artis-artis Korea tuh jadi kayak role modelnya kita sekarang dok. Jadi yang putih mending pakai base on pinknya. Iya itu dok yang harus kita mungkin edukasi ke masyarakat Jadi kalau pink-pink di sini sih sebenarnya kulitnya lebih terjadi inflamasi ya kalau menurut saya. Jadi dia akan lebih sensitif. Bukan karena memang bagus krimnya terus dia jadi putih glowing ke pink-pinkan gitu. Berarti kuncinya kalau pingin pink ya eksfoliasinya berlebih. Itu jadi bahaya nggak sih dok ke wajahnya kita sendiri? Skin barriernya jadi terangkat. Skin barriernya jadi terangkat, berarti kan otomatis proteksi terhadap sinar mataharinya dia berkurang. Iya, betul. Dan biasanya kulit-kulit yang seperti itu dia akan rentan terjadinya flek tebal. Itulah yang dibilang kenapa kok jadi ketergantungan tadi. Itu juga yang menyebabkan flek-flek yang kalau ini mohon maaf ya buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu bunda-bunda tuh biasanya tuh fleknya tuh udah banyak-banyak di sini tuh gara-gara dari ini ya dok ya. Jadi intinya itu kalau ibu-ibu itu biasanya itu tadi proteksi secara mekanisnya itu kadang-kadang kurang ataupun penggunaan SPF-nya. Nah SPF ini kan ada beberapa kadar nih, ya kan? Ada SPF, ada PA nih, beda nih. Iya. SPF-nya bagaimana kita bahas? Kalau SPF itu ada SPF 35, ada SPF 50 ya, ada SPF yang terbaru 70 juga kayaknya 75, ada, 75 itu ada ya. Jadi SPF itu sun protector factor. Berapa lama sih SPF ini nih bertahan di kulit kita? Jadi jangan harap nih pakai SPF terus tiba-tiba nanti pagi pakai jam 2 siang dia panasan itu masih terproteksi. Kalau jam 7 pakai SPF-nya 35 berarti dia hanya bertahan antara 3-4 jam. Berarti harus dilakukan pengulangan. Kalau SPF-nya 50 jadi bertahan antara 5 sampai 6. 45 lah, jangan 56, 45 lah. Jadi SPF itu lebih ke berapa lama sih si barrier atau si proteksi ini bertahan di kulit kita. Seperti itu. Untuk lebih ke UVB. Nanti ada lagi namanya PA untuk UVA. Sebentar sebelum kita ke PA ya dok ya. SPF ini berarti kadarnya di 50, 75, 25 itu lebih bukan ke kandungannya, tapi lebih ke lama proteksinya. Betul. Ya dok ya. Maka dari itu kenapa penggunaan SPF ini perlu diulang. Seperti itu. Ini fakta baru ya dok ya. Betul. Karena mungkin banyak yang beranggapan SPF 25, 50, 75 ini tuh karena kandungannya lebih banyak jadi dia proteksinya lebih tinggi. Semakin tinggi kadar SPF, semakin berminyak dia. Ini bener dok, bener. Dan kadang-kadang itu minyak inilah yang membuat kusam. Jadi bukan karena, jadi dia kalau sistem dari SPF sendiri itu kadang-kadang kalau kita olesin tuh dia lebih berminyak karena memang untuk base pembuatan SPF sendiri itu dia kayak bahan seperti minyak. Jadi kalau misalnya kita buat atau kita pakai SPF semakin tinggi, jangan heran kalau dia tuh semakin berminyak. Kemudian kalau dioleskan itu kalau udah beberapa jam dia akan terlihat lebih kusam. Agak ke bukan ungu ya, agak ke abu-abu ya dok ya, bener ya? Abu-abu ya, gitu. Jadi dia lebih kusam, tapi kalau misalnya sudah dihilangkan ini SPF, nggak sekusam itu, karena memang dia melapisi dan memproteksi. Gitu. Baik. Jadi nanti tergantung nih dia mau kerjanya di lapangan atau kerjanya dalam ruangan. Dalam ruangan pun dibedakan. Kalau dalam ruangan dekat kaca, berarti SPF-nya juga dia harus yang lumayan nih, agak panjang nih proteksinya, seperti itu. Di 50-75 ya dok ya? Betul, makanya kenapa kalau di tempat kerja atau dimanapun pasti saya kasih tirai lapisan warna hitam supaya dia nyerap sinar UV dan panas. Supaya tidak langsung masuk ke dalam, karena sinar UV itu dia bisa tembus kaca sih. Itu kaca putih ya, biasanya tembus. Makanya kadang-kadang nih ibu-ibu kalau sering nyupir, ya kan, jam 1, jam 12 kadang-kadang, loh kok jadi merah, loh kok jadi timbul flek. Nah, karena sinar UV tersebut itu dia bisa tembus sebetulnya. Gitu. Baik. Minimal kalau ada kita pakai SPF, maksudnya ada barriernya lah dok ya. Memproteksi dia. Baik. Tadi udah SPF, ya tercerahkan ya dok ya tentang penggunaannya di berapa jamnya, coveragenya berapa lama, dan kalau SPA tadi? PA ya, PA ya? Ada PA plus, ada plus 4 paling tinggi. Ini paling banyak kandungannya di skincare yang biasanya kalau sekarang yang terbaru itu kalau sunscreen itu pasti ada SPF dan ada PA-nya. Jadi UVA dan UVB dia terproteksi. Jadi kalau PA itu PA1, PA2, PA3, PA4 dia itu lebih dengan seberapa banyaknya, seberapa besarnya dia, semakin tinggi PA plusnya, semakin tinggi dia proteksi terhadap UV-nya. Gitu. Jadi kalau kasus tadi kita berhubungan dengan sinar matahari, di sini banyak banget kasus untuk whitening dengan perawatan whitening dan perawatan fleknya. Tapi memang apa bagusnya per pasien ini beda-beda, tergantung dari fleknya sebelah mana.
tergantung dari kedalaman fleknya. Di sini tuh nanti kita ada alat cek kulit dulu, kita akan lihat nih si flek tersebut ini flek dalam apa flek dangkal, karena nanti penanganannya akan berbeda. Oh ya, benar sekali, harus Seperti dicek itu, dulu dok ya. betul. Gitu. Kalau ini untuk treatmentnya dokter, untuk kayak botok itu tuh yang sekarang kan mungkin udah banyak ya yang memberikan layanan botok juga, tapi di sini juga melayani itu juga dok ya? Ada. Jadi kalau untuk botok, untuk skin booster di sini juga ada. Jadi itu lebih ke kasus-kasus aging ya, atau kasus-kasus lebih ke perawatan. Kalau untuk kasus flek itu oke lah kalau pakai DNA salmon masih bisa. Tapi kalau untuk botok itu lebih khusus untuk agingnya, untuk kerutan-kerutan, kemudian untuk mengecilkan pori itu botok masih bisa. Atau misal kalau botok sendiri bisa dipakai untuk yang di ketiak, keringatnya berlebih, nggak pede dengan bau badan, itu bisa. Ketiak bisa dibotok ya dok ya? Namanya mikrobotok. Baru tahu ya? Baru tahu juga loh. Iya, ketiak bisa dibotok. Betul. Ya. Jadi ada beberapa perawatan di sini yang kita bisa lakukan. Jadi botok itu bukan hanya untuk wajah. Wajah ya? Betul. Misal tangan yang terlalu berkeringat, nggak pede nih, tangannya terlalu basah, pegang apa-apa licin, nah itu bisa dikurangi kadar kelenjarnya. Seperti itu dengan injeksi namanya mikrobotok. Oh, jadi fungsinya mikrobotok ini untuk mengurangi kelenjar yang keluar ya, dok ya? Biasanya kalau di wajah mikrobotok kita pakai untuk mengurangi kelenjar minyak, kemudian juga untuk mengecilkan pori. Kalau kelenjar minyaknya kita kecilkan, otomatis kan keluarnya juga sedikit. Otomatis porinya nanti lama-kelamaan dia akan mengecil. Pori tidak bisa dihilangkan ya. Kadang-kadang ada loh pasien yang datang ke sini tuh dia bilang, saya mau dong kayak di HP. Porinya benar-benar hilang. Kalau misalnya porinya saya hilangkan, terus minyaknya keluar dari mana? Nggak bisa ya. Dikecilkan masih oke, tapi kalau dihilangkan itu tidak bisa. Nah ini ilmu baru juga gitu ya. Banyak juga yang memang pengennya tuh memang lebih ke ya Korea ya dok ya. Kita sekarang kayaknya kalau untuk kecantikan tuh maunya role modelnya di sana yang memang kayak pori-porinya tuh secara genetik orang Korea dengan orang Indonesia itu berbeda loh. Exactly, itu yang harus kita tahu, harus dipahami ya gitu. Dan ada namanya itu, warna kulit itu ditentukan lagi dengan namanya Fitzpatrick. Apa itu dok? Fitzpatrick itu ada beberapa warna tipikal macam kulit. Orang Korea dengan Indonesia sudah berbeda, kadar melaninnya juga sudah berbeda. Kemudian kalau di iklim tropis otomatis panas, otomatis kelenjar minyaknya dia juga akan berbeda. Seperti itu. Berarti lebih berminyak. Akibatnya apa kalau lebih berminyak? Kan pori-pori juga harus mengeluarkan minyaknya, otomatis dia akan lebih membesar. Seperti itu. Jadi kalau di Korea kan dia 4 musim ya. Dia ada musim dingin ya. Indonesia musimnya hujan aja. Hujan aja, panas sama musim. Ya, jadi tipikal kulit secara genetiknya itu sudah berbeda. Udah beda ya. Jadi memang nggak bisa kayak kalau tiba-tiba datang menyerupai bisa. Kalau sama tidak mungkin. Tidak bisa ya. Karena gennya juga beda dok ya, dan keturunan rasnya juga beda juga rasanya. Oke, dokter. Tadi untuk wajah, rambut ada. Kalau untuk perawatan di badan sendiri dokter? Kalau badan macam-macam, dari mulai ngilangin bulu, hair removal. Oh ya. Itu ada. Kemudian mau apa untuk lengan kurang putih, itu ada. Kita lengan bisa pakai body whitening namanya. Bisa di peeling, kemudian body peeling di sini juga ada. Seperti itu. Kemudian macam-macam di sini. Kalau perempuan tuh maunya aneh-aneh, banyak yang mau diputihin. Iya dokter, emang saya juga kayaknya pengennya juga gitu dok ya, tapi kendala biaya. Nah, bukan hanya itu aja sih. Di sini juga ada face contour. Contoh kayak hidungnya pingin mancung, bisa tanam benang kalau di sini. Seperti itu. Terus pipinya mau tirus, kayak Mbak nih lihat saya ya. Pipi bisa tirus, badannya masih gemuk kan gitu. Nah, itu kita buat face contour seperti itu. Kalau face contour berarti treatmentnya diapakan dok? Face contour itu dia bisa dengan tarik benang. Kemudian biasanya itu ditarik ya, kalau pipinya dia menggelambir gitu kan, udah biasanya karena usia, karena aging. Kalau Mbak kan masih keangkat ya. Kalau biasanya usia sudah di atas 35 tahun, dia orangnya biasanya agak sedikit gemuk, dia agak sedikit turun pipinya. Biasanya orang-orang nggak mau. Atau lipatan lipas smiline-nya dia sudah mulai terlihat. Kemudian dagunya kurang lancip. Iya, sekarang lagi gara-gara di handphonenya bagus, ya kan, pingin di V-shape kan. Nah itu di sini bisa semua. Bedah? Enggak kita ya, non bedah. Berarti treatmentnya memang melalui tadi ya, tarik benang. Lebih minimal ya. Jadi kita bukan terapi besar di sini. Jadi kita hanya yang minimal saja. Seperti itu. Baik. Oke. Baik dokter, kalau ini layanannya buka setiap hari kah atau bagaimana dokter di sini? Nah, nanti di sini akan dilengkapi dengan 6 dokter, kemudian buka dari Senin sampai dengan Minggu dari jam 9 sampai jam 8 malam. Berarti buka setiap hari ya dok ya? Buka setiap hari. Sampai malam juga, kadang sampai ada klinik malam yang memang buka sampai sore aja dokter. Ya, soalnya dulu kita buka sampai sore, terus banyak orang-orang yang pulang kerja pengen perawatan. Itu. Nah,
Jadi gitu. menjawab semua kebutuhan customer ya dok ya. Betul. Hadirnya Imoderma Supriyadi juga menjawab komplainan dari Imoderma Jangli yang kurang besar tempatnya. Seperti itu sebenarnya. Jadi nanti mungkin akan expand juga mungkin ke Bisa wilayah jadi ke barat. Semarang Barat kalau misalnya di sini tidak tertampung. Oh luar Seperti biasa itu. ya, benar-benar. Oke dokter, selain kita akan room tour ya, nanti kita akan lihat model-model cantik, benar-benar representatif dari klinik kecantikan. Nanti kita lihat videonya setelah ini. Imoderma adalah tempat memanjakan diri dan peduli terhadap kesehatan kulit Anda. Kami memberikan layanan skincare dengan cara yang terbaik serta kualitas produk yang terbaik. Di Imoderma dilengkapi alat-alat perawatan kulit terbaru, dokter dan tenaga kerja kesehatan yang profesional yang siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Imoderma memberikan kenyamanan dan kebersihan yang terbaik serta keramahan kepada pelanggan adalah prioritas utama kami. Karena kami adalah solusi yang terbaik untuk kesehatan kulit Anda. Imoderma, Cantik personal, gak perlu mahal. Oke dokter Ayu, terima kasih hari ini sudah sharing bersama kami di acara Simpang 5 hari ini dokter, terima kasih. Ini dokter ada closing statement sebelum kita akhiri untuk Ya, untuk masyarakat Semarang Timur, jangan lupa mampir di klinik Imoderma. Kami tunggu. baik dokter, sudah ditunggu sama dokter Ayu di kliniknya yang di Supriyadi ya dok Iya, ya. karena banyak yang nyari nih. Kadang-kadang nyari ke jalan nggak ketemu dokter Ayu di mana, Supriyadi. Sekali Supriyadi ada ya. Dan dokter ini nanti buat sedulur Kota Semarang yang tanya-tanya atau interaktif di kolom komen, katanya dokter Ayu mau ngasih voucher. Gimana dok? Iya, jadi nanti ada 10 pemenang voucher 100.000 untuk perawatan di Imoderma. Oh 10 voucher ya dok ya? Iya. Ya, jadi ayo sedulur Kota Semarang langsung komen aja. Ini komennya apa aja dok? Boleh nanya lain atau apa aja dok ya? Boleh, mau pertanyaan, mau pengen tahu, ataupun pengen komen apapun, monggo nanti kita akan pilih 10 komen. Komennya nggak perlu pinter-pinter lur ya, asal komen aja nanti dipilih dari timnya Imoderma ya dok ya? Iya. Baik, berarti langsung aja ayo kita siapkan jempolnya yang baik ya, komentarnya langsung ditunggu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Simpang 5 selanjutnya, saya Rasutianya bersama dengan dokter Ayu.